Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan 1 Gendong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mutawakkil Awal Hafiz HRM. Yang saya hormati Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BMAG, yang saya hormati Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Bapak Ahmad Humaydi MPDI, dan yang saya hormati dosen pembimbing 1 Dr. Imam Bukhari MPDI, dan dosen pembimbing 2 Muhammad Izzah, dan terutama yang saya hormati dosen penguji 1 beserta sekretarisnya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara seminar proposal atau biasa disebut tesis pada hari ini. Seminar proposal ini merupakan salah satu tahapan penting yang harus dilalui oleh mahasiswa, dan saya atas nama Putri Ika Fitasari NPM 211201017167 Prodi Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan rancangan penelitian saya dengan judul Nilai-nilai pendidikan keagamaan dalam film Ranah 3 Warna. Dan saya berharap semoga melalui seminar ini saya dapat memperoleh masukan dan membangun dari Bapak dosen penguji serta segenap dosen-dosen untuk menyempurnakan penelitian saya. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai seminar proposal ini. Saya persilakan diri saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya sendiri. Sebelum memulai presentasi proposal penelitian saya ingin terlebih dahulu menceritakan film yang saya teliti secara singkat saja. Film yang saya teliti ini film Ranah 3 Warna. Film ini dirilis pada tahun 2022 karya Guntur Suharjanto, di mana film tersebut menceritakan tentang perjalanan Ali Fikri yang diperankan oleh Arbani Aziz. Ali Fikri ini berusia 19 tahun, berasal dari Padang yang ambisius dalam bermimpi untuk melanjutkan studi sampai ke Amerika. Namun, perjuangan Ali Fikri ini tidak mudah dan diremehkan oleh temannya, dan dia ingin mengikuti jejak B.J. Habibie. Arti dari film Ranah 3 Warna ini, di mana Alif studi dari Indonesia ke Jawa Tengah dan Kanada. Sedangkan Warna sendiri memiliki arti menggambarkan keberagaman pengalaman, rintangan, dan pertumbuhan diri yang harus dihadapi oleh Alif. Menurut saya cerita ini sangat menarik untuk ditonton, apalagi untuk diteliti. Yang pertama, cerita ini menginspirasikan orang-orang, terutama untuk mahasiswa semester akhir seperti saya sendiri. Dan yang kedua, semua orang merasa relate dengan film ini karena semua orang memiliki mimpi. Di sini juga ada pesan moralnya dan di mana akan saya jelaskan lebih spesifik. Di slide ketiga ini ada daftar isi yang mana yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Di slide keempat ada latar belakang di mana film menjadi salah satu media yang bisa digunakan dalam penyebaran dakwah Islam di era teknologi seperti sekarang. Dan kenapa memilih media platform film? Karena remaja milenial cenderung lebih lama menghabiskan waktunya untuk menjelajahi media sosial. Dan saat ini banyak sekali situs yang menampilkan cuplikan yang diambil dari film dan disebarluaskan melalui beberapa platform. Film yang akan dibahas yaitu film Ranah 3 Warna, film yang menjadi penerus dakwah Menjada Wajada yang ada di film Negeri 5 Menara. Menjadi film religius pembawa pesan dakwah. Menjada Wajada memiliki arti barang siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan berhasil. Sedangkan film yang saya teliti ini Man Sabara Dhafiro memiliki arti barang siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Next, di slide kelima, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam film Ranah 3 Warna? Dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam film Ranah 3 Warna? Slide ke-6,
ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui apa saja nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam film Ranah Tiga Warna. Dan yang kedua, mengetahui pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam film Ranah Warna. Yang pertama, di sini mengetahui apa saja nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam film Ranah Tiga Warna. Yang pertama, keteguhan iman dan doa. Alif menggambarkan seseorang yang teguh dalam keimanan, selalu berdoa untuk meminta kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Prinsip menjada wajada menegaskan pentingnya usaha yang disertai dengan doa. Di mana di sini sudah ada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ghafur ayat 60 yang artinya berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Dan yang kedua, kesabaran dan ketabahan. Arif menunjukkan sikap sabar dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Hal ini sejalan dalam ajaran Islam tentang pentingnya bersabar. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan yang ketiga, semangat untuk menuntut ilmu. Semangat Alif untuk terus menuntut ilmu meskipun menghadapi banyak tantangan mencerminkan perintah Islam untuk belajar sepanjang hayat. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang keempat, di sini ada persaudaraan dan silaturahmi. Hubungan harmonis yang dibangun Alif dengan teman-temannya mencerminkan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Nilai ini sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Dan yang kelima, keikhlasan dan rasa syukur. Alif selalu bersyukur atas berbagai hal yang ia miliki dan menerima segala sesuatu dengan ikhlas. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ibrahim ayat 7. Dan yang keenam, kerja keras sebagai bagian dari ibadah. Prinsip kerja keras Alif menunjukkan bahwa usaha merupakan bagian dari ibadah. Ini sesuai dengan surah At-Taubah ayat 105. Dan yang ketujuh, keyakinan pada takdir dan rencana Allah. Keyakinan Alif terhadap rencana Allah dan penerimaan terhadap Alif mencerminkan iman kepada qadar dan qadar. Sebagaimana firman Allah surah Al-Hadid ayat 22. Dan tujuan penelitian yang kedua, bagaimana mengetahui pelaksanaan nilai-nilai keagamaan dalam film Ranah Tiga Warna. Yang pertama, analisis cerita dan karakter. Pelaksanaan nilai-nilai agama terlihat dalam perjalanan hidup tokoh utama Alif Fikri yang diperankan oleh Arbani Aziz dan cara ia menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, Alif menunjukkan sikap sabar, tawakal, dan semangat bekerja keras yang merupakan wujud dari nilai keagamaan. Salah satu contohnya adalah saat Alif tidak menyerah meskipun gagal masuk universitas impiannya, sebagaimana sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 153. Dan yang kedua, dialog dan kutipan dalam film. Nilai agama juga dapat ditemukan melalui dialog-dialog dalam film, seperti penggunaan kalimat motivasi berbasis ajaran Islam. Contohnya untuk menegaskan pentingnya kesabaran sebagai bentuk keimanan. Dan yang ketiga, penggambaran perilaku tokoh. Tindakan tokoh-tokoh dalam film menggambarkan nilai-nilai agama seperti semangat Alif dalam menuntut ilmu walaupun banyak rintangan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hubungan baik yang dijalani oleh Alif dengan teman-temannya mencerminkan nilai ukhuwah Islamiyah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Dan yang keempat, di film tersebut ada pesan moral dan alur cerita. Film ini menyampaikan pesan-pesan moral yang mengandung nilai keagamaan, seperti rasa syukur, kerja keras, dan penerimaan terhadap takdir Allah. Misalnya, Alif selalu bersyukur atas segala pencapaian yang ia raih, sesuai dengan surah Al-Ibrahim ayat 7. Dan yang terakhir, di sini ada simbol keagamaan. Adegan yang menampilkan kegiatan ibadah seperti sholat, doa, atau zikir menunjukkan penerapan ajaran agama Islam oleh para tokoh. Ritual-ritual ini memperlihatkan bagaimana agama menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Di slide ke-7 ada manfaat penelitian, di mana manfaat kajian nilai-nilai agama dan pendidikan dalam film Ranah Tiga Warna ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis.
di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian akademis mengenai representasi keagamaan dalam media, khususnya film, serta berperan dalam mengembangkan studi komunikasi dan pendidikan Islam. Dan yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, memberikan wawasan kepada pendidik tentang bagaimana media, khususnya film, dapat digunakan sebagai alat pembelajaran nilai-nilai agama. Dan yang kedua, membantu masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami dan menginternalisasi ajaran Islam melalui media populer. Di slide ke-8 ialah ada kajian penelitian terdahulu. Yang pertama, Sari 2022, representasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam film Ranah Tiga Warna. Metode penelitiannya analisis isi, temuan film menampilkan nilai-nilai ketakwaan, kesabaran, kerja keras, dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaannya fokus pada nilai-nilai Islam secara umum, sedangkan penelitian yang saya teliti lebih mendalam pada aspek pendidikan keagamaan. Persamaannya menyoroti unsur-unsur Islam yang tergandung dalam film tersebut. Dan yang kedua, Hidayat 2021, pendidikan karakter Islami dalam film Ranah Tiga Warna. Metode penelitiannya studi kualitatif. Film ini berkontribusi dalam membentuk karakter Islami remaja dan mahasiswa. Perbedaannya fokus pada karakter Islami, sedangkan penelitian yang saya teliti lebih spesifik pada pendidikan keagamaan. Dan perbedaannya, film memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai kesabaran, kerja keras, dan ketakwaan. Yang ketiga, Ramadan 2023, analisis semiotika nilai keislaman dalam film Ranah Tiga Warna. Metode penelitiannya analisis semiotika. Perbedaannya meneliti simbol keislaman secara visual, sedangkan penelitian yang saya teliti lebih pada implementasi pendidikan keagamaan. Persamaannya, peneliti simbol keislaman secara visual, sedangkan penelitian yang saya teliti saat ini lebih pada implementasi pendidikan keagamaan. Dan yang keempat, Azizah 2022, film Ranah Tiga Warna sebagai media dakwah dan pendidikan Islam. Metode penelitian studi kualitatif. Perbedaannya mengkaji film sebagai media dakwah, sedangkan penelitian yang saya teliti lebih spesifik pada nilai-nilai pendidikan keagamaan dalam film. Perbedaannya, film dianggap sebagai sarana pendidikan bagi remaja dan mahasiswa dalam memahami ajaran Islam secara visual. Dan yang kelima, Ahmad Huaidi, Ranah Tiga Warna, berupa novel. Metode penelitiannya deskripsi naratif. Persamaannya, novel ini merupakan karya fiksi yang langsung menyampaikan nilai-nilai tersebut, sementara penelitian lain lebih banyak menganalisis nilai-nilai tersebut dalam medium film. Dan persamaannya, baik novel ini maupun penelitian yang saya teliti menyoroti nilai-nilai pendidikan Islam secara mendalam. Next, di slide ke-9 ada kajian teori, di mana kajian teori menjelaskan tentang pengertian nilai-nilai pendidikan keagamaan. Yang pertama, pengertian nilai. Nilai adalah suatu penghargaan atau kualitas terhadap suatu yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia. Dan yang kedua, pengertian pendidikan. Pendidikan ialah proses bimbingan jasmani dan rohani manusia melalui ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, pengertian keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibla masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailin wa fir riqab wa aqamu sholata wa atu zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's ulaikal ladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang mana artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang meminta, dan untuk mendekatkan hamba sahaya
mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, serta orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Keagamaan juga diwujudkan dalam perilaku yang baik dan akhlak yang mulia. Sedangkan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang keempat, pengertian nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai pendidikan Islam ialah harapan tentang suatu atau sifat-sifat atau hal-hal yang berguna dan bermanfaat bagi manusia. Pendidikan Islam ini sebagai dasar manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di slide ke-10 ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Metode pada penelitian ini menggunakan studi pustaka atau library riset, yaitu metode dengan mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada 4 tahap studi pustaka dalam penelitian, yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahkan penelitian menurut Z 2004. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber. Contohnya seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Metode deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kepustakaan yang digunakan juga untuk memecahkan program penelitian yang bersikap konseptual teoritis, baik tentang tokoh pendidikan atau konsep pendidikan tertentu, seperti tujuan, metode, dan lingkaran pendidikan. Dan yang kedua, sumber data penelitian. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data untuk mengumpulkan data-data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang pertama, sumber primer. Sumber data autentik atau data langsung dari tulisan-tulisan orang tentang permasalahan yang akan diungkapkan secara sederhana bahwa data ini merupakan data asli. Sumber yang langsung berkaitan dengan penelitian ini yaitu film Ranah 3 Warna yang dikarya Guntur Soeharjanto. Dan yang kedua, sumber sekunder. Data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas data primer. Penelitian ini bersumber dari Jurnal Pendidikan Karakter Idadratul Nasifah 2022, Vivi Khairul Fitriyah dan Muhammad Syukran Jazila 2020, Muhammad Syaiful Bakhtiar, Ulil Amri Safri, dan Budi Hadrianto 2021, Irwati Indah 2021, Rizka Izani dan Rubini 2021, dan media elektronik internet yang mendukung objek penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi dialog pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap percakapan atau dialog film. Fokusnya adalah memahami tema pesan yang disampaikan melalui percakapan antara karakter. Dan yang kedua, library riset, penelitian kepustakaan. Maka peneliti menggunakan teknik yang diperoleh dari perpustakaan dan dikumpulkan dari kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Dan yang ketiga, literatur, salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Sedangkan menurut Sugiono, literatur ialah penelitian yang berupa catatan-catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dan yang keempat, dokumentasi. Cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, dan gambar atau foto yang dapat mendukung penelitian. Dan yang keempat, teknis analisis data. Penulis menggunakan metode deskriptif dan metode analisis isi konten analisis, yaitu yang pertama, metode deskriptif, pemaparan gambaran mengenai hal yang diteliti dalam bentuk
uraian naratif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan nilai pendidikan akhlak dalam film Ranah Tiga Warna. Dan yang kedua, metode konten analisis. Dalam analisis ini, prosedur yang digunakan dengan langkah-langkah yang pertama, mengobservasi teks yang akan diselidiki dengan menonton film tersebut, mencatat dialog yang relevan dan didengarkan maupun direkam, menetapkan standar isi buku di dalam bidang tersebut dari segi teoritis dan kegunaan praktisnya. Dan yang kedua, menyusun item-item yang spesifik tentang isi dan bahasa yang akan diselidiki sebagai alat pengumpulan data. Dibutuhkan keahlian dalam bahasa yang digunakan. Yang ketiga, pelaksanaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan cara yang akan ditempuh, apakah dilakukan pada seluruh isi buku, bab per bab, pasal per pasal, pemisahan ilustri dengan teks dan sebagainya. Dan yang kedua, melakukan pengukuran terhadap teks secara kualitatif dan misalnya tentang banyak paragraf di dalam suatu topik, jumlah ide di dalam setiap paragraf atau topik, ketetapan menempatkan ilustri tertulis dan gambar serta kejelasan penyampaian suatu ide dan lain-lain. Dan yang ketiga, membandingkan hasil pengukuran berdasarkan standar yang ditetapkan melalui item-item spesifik yang telah disusun. Dan yang terakhir, mengetengkan kesimpulan sebagai hasil analisis dengan mempergunakan analisis yang relevan sebagai interpretasi isi film, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.